kali kelas kalian ya. Saya belum pernah membuat peraturan yang ada di kelas ini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai peraturan-peraturan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kalau peraturan itu bedanya dengan peraturan dengan keyakinan kelas itu ada. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Ya, biasanya itu adalah contohnya pihak guru. Nah, itu biasanya peraturan dibuat oleh saya. Tapi hari ini saya mau peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu masing-masing setiap kalian berhak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing untuk kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, jadi ini saya ada kertas, apa namanya ini? Ya, ini kertasnya nanti boleh satu-satu orang boleh menuliskan apa yang menjadi keyakinan di kelas kita. Contohnya, satu, tidak boleh makan dan minum saat di belajar, atau tidak boleh memainkan HP ketika saat belajar. Terserah apa yang mau kalian buat sesuai dengan apa namanya hati nurani kalian yang bisa membuat apa namanya kelas kita itu menjadi aman dan tertib. Ya, jadi kalau sesuai dengan hati kalian, nanti kalau dilanggar berarti itu nanti kalian yang akan menerima segala apa namanya efeknya. Ya, saya akan bagikan satu-satu. Nanti silakan tempelkan di papan tulis ya. Nanti kalau ada yang sama atau ada yang beda, nanti kita akan merumuskan satu persatu. Paham? Ya, silakan. Ini dan ini terserah apa mau jadi peraturan ya, tapi yang bersifat umum. Jangan pulangnya tidak boleh apa segala macam. Untuk kemajuan kelas kita ya. Contohnya apa? Tidak boleh mengejek agama orang lain. Saya kadang-kadang perhatikan kamu seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Nanti udah dibuat yang saya buat sebelum semalam. Wala, jangan lupa nanti lupa si Japa nanti. Japa hari Senin nanti jadi apa pemimpin apa ya? Memimpin upacara. Dan memimpin upacara. Senin enggak mas, semalam tuh si dia ya. Habis upacara Bu, habis upacara kan. Semalam siapa? Yang kan dari kelas kita Fadil kan? Iya. Nanti dia masih ini, paginya masih dia, nanti siangnya baru ganti ya. Nanti ada saat giliran ya. Kira-kira berapa maksimal 5 ya? Maksudnya kamu tulis di sini. Terserah Bapak. Nanti kalau ada yang sama nanti nggak ini apa namanya? Bisa disama-sama kan? Ini kan nggak apa-apa 5. Ya 5. Ayo berpikir. Jangan sama-sama sepangkunya. Sama. Waktunya saya kasih 15 menit untuk berpikir ya. Di kelas ya Adrian, hanya di kelas kita kalau rambut panjang itu berarti udah peraturan satu sekolah. Di kelas ini kesepakatan kita itu seperti apa? Contohnya tadi saya bilang tidak boleh mengejek teman, seperti itu ya, nggak boleh ya. Contohnya apa? Seperti si Wahyu tadi itu bagian daripada mengejek kawan ya, Wahyu itu nggak boleh. Ya, apa itu? Nggak boleh sih. Ya, atau tidak boleh memaki kawan, tidak boleh ya. Ayo masing-masing 5.
Ya, 5. Itu kucing. Itu kuping saya, Bu. Banyak kali. Nggak cukup. Nah, ini aja. Berarti si Intan ini banyak ya. Buat namamu. Namamu dibuat tolong di atas. Mau di sini nanti kita lengket juga. Nggak lengket. Di sini lengket. 10 menit lagi. Jangan kau contek, Kevin. Dilarang backpack. Yang sudah siap silakan ditempelkan. Sebelah sana ya. Susul Wahyu dari sini Wahyu. Oh dari sini aja biar kelihatan baju saya anak berat. Ih, kalau ada paling mantap di kelas. Bawa. Tidak. Jangan lupa namanya. Dilarang Bisa di barisan kedua Wahyu. Sampai. bukan sampai. Enggak boleh. Lama datang Apa?
Aku buat batas bayar kan kami. Barang-barang Anda. Boleh nyampe sini. Sudah semua? Ada lagi yang belum? Udah, ini siapa yang belum? Habis? Pas, karena tadi kita ada 2 ya. 33 kita hadir yang hadir? Iya, hadir semua, 2 orang saya taruh ke kanan. Jadi berapa kita? 33 pas ya. Jadi ini sudah, nanti saya bacakan satu-satu. Nah, apa keinginan kita atau kesepakatan kita ini? Kita akan berubah dengan tidak membuat ada kata tidak boleh. Ya, kita ubah nanti ke kalimat positif. Jadi tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Ya, ya dilarang, tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Nanti kita akan ubah. Ibu akan menuntun kalian ke membuat kalimat yang positif. 1. Si Wahyudiansyah atau apa? Dilarang membawa HP. Yang ini dia ya. Dilarang menyebut nama orang tua. Dilarang merokok di dalam kelas. Dilarang bermain judi. Judi di kelas ini ya. Dilarang ribut di dalam kelas. Nah, kita cari nanti apakah ada yang sama sampai main judi di kelas ini. Tapi kalau menyebutnya ribut dengan orang tua ada ya? Ada, Bu. Mariatul, tidak boleh keluar kelas kalau tidak ada guru. Jalan-jalan dulu. Tidak boleh tidur di kelas. Siapa yang ada di tidur di sini? Iya. Ada? Siapa? Tidak boleh circle-circlean. Ada berapa circle di sini? 17. Berarti circle-nya siapa? Kau aja circle-mu? Semua ya, tak boleh ada circle. Apa circle-circlean? Ya bagus ya. Tidak boleh memakai sepatu orang lain tanpa izin. Siapa? Tidak boleh membuli. Ada membuli di sini. Berarti apa yang tertulis di sini itulah yang kejadian di dalam kelas. Sini yang Bu. Jadi Bu. Sekarang si Hendy tidak boleh makan di dalam kelas. Ada yang sama tadi ya? Tidak boleh makan, ada ya? Ada Bu. Tidak boleh ribut. Ada tadi sama ya? Tidak boleh. Belum ada ya? Harus kompak dalam keadaan apapun. Tidak boleh pelit. Sampai pelit. Jadi Bu, yang terus. Tidak boleh bersirkel-sirkelan. Tidak boleh
adik-adik. Tidak boleh mengejek sesama teman. Ya, nggak boleh. Tidak boleh pelit. Udah tadi dia pelit sama. Tidak boleh bermusuhan atau buat circle-circlean. Ini nanti saya selidikin ya di kelas ini. Siapa yang ada circle-circlean? Santika Sari. Mana ini Santika Sari? Mana orangnya? Tidak berbicara saat belajar kecuali bertanya. Jangan membuli. Pernah kena bully Santika? Siapa? Di Wahyu. Kamu membuli kau. Jangan makan saat belajar. Ya, tidak boleh sepatu masuk ketika kelas sudah Bersih. disapu. Padahal dia sering juga. Tidak boleh mengejek teman. Nah, itu ada Santika Sari. Sekarang si Najwa. Kamu di mana Najwa? Sesopan bu. Mana? Sopan. Sama kali kamu kemarin. Dia pengen sekolah semaju bu. Najwa ya, kita dengarkan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Tidak boleh menghina kawan. Ya. Tidak boleh membeda-bedakan kawan. Tidak boleh perhitungan ketika sudah meminjamkan barang ke kawan. Berarti yang bilang ya. Pinjam dari pun. Yang raja itu udah pernah dirasakan seperti ini? Kenapa ditulis? Pinjam dari pun. Indah, mana Indah? Tidak boleh makan ketika guru menerangkan. Dilarang berbicara kotor. Iya bagus. Suami. Tidak boleh mengejek. Dilarang memakai barang orang lain kecuali peserta izin. Tidak boleh membuli. Oh itu aja ya, masih itu sekali Sarah. Tidak boleh keluar kelas pada jam belajar. Tidak dibenarkan mengejek nama orang tua. Tidak dibenarkan membawa barang-barang aneh. Apa aneh? Kayak make up. Barang-barang aneh itu kan? Yang tidak selalu. Barang-barang aneh. Iya, yang itu ada sekolah tuh. Besok dibawa apa namanya? Double apa itu salah simpan itu. Kasih bunga. Bukan bicara. Itu barang-barang aneh, lipstick. Apa namanya? Alat-alat makeup yang nggak layak. Rokok. Rokok itu kan Dia bawa pancis bu tadi bu. Soda ini bawa. Tidak mengejek sesama teman. Perihal agama ya bangsa. Dilarang keras berpacaran di dalam kelas. Ada bu cewek sih. Kamu novel. Saudara Putri Nabila. Mana nih Putri Nabila? Tidak boleh mengejek-ngejek teman. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran berlangsung terkecuali bertanya. Tidak boleh masuk memakai sepatu. Harus tiket sesuai jadwal tiketnya. Ya bagus. Tidak boleh menghina-hina kawan. Ada sedikit ada. Paling sering ya. Tolong Ilham ambilkan infobus ibu ya, tadi ada di meja itu ada infobus atau meja itu. Pokoknya kalau ada di situ infobus ViewSonic bawa kemana? Ya sama ketua kelas. Kemudian tidak boleh menghina-hina kawan ya
betul tadi yang terakhir. Sekarang si Siti Padilla. Oh, apa? Yang sama datang tiket didendam 200.000. berapa ini? 2.000. 2.000. Sedikit itu ya. Kalau saya boros 1.000 aja. Biar banyak. Habis itu kita nonton, makan-makan, tapi nggak boleh. Tapi tidak ada semua. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh masuk ke kelas pakai sepatu. Tidak boleh pakai sepatu tanpa izin. Tidak boleh duduk di dalam kelas saat guru menjelaskan. Ya, bagus. Japa. Japa lagi pikir. Gak boleh buka dasi di kelas. Jadi maksudnya dia pakai dasi ya. Gak boleh pakai topi di dalam kelas. Siapa yang kalau pakai topi? Tidak ada nih. Si Ajit ya. Iya Bu, lanjut Bu. Kau dilarang bahasa yang kurang enak didengar. Gak boleh ribut ketika guru sedang mengajar. Dilarang menghina teman atau orang tua. Boleh ya. Ini juga harus siapin. Putri, mana Putri? Jangan tidur Pak Putri. Tidak boleh makan-makan di kelas. Dilarang masuk tidak tepat waktu. Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Dilarang membuat keributan. Dilarang main HP di jam pelajaran. Iya semuanya. Semua di Kemudian Adrian, dilarang makan di dalam kelas. Tidak boleh main HP dalam kelas. Tidak boleh mengeluarkan baju. Dilarang berkata kasar. Dilarang memaksa meminta uang kas. Jadi Itu kewajiban guru angkat. iya. Ada harus ini harus langsung bayar. Bukankah uang kas itu sudah saya umumkan sebelum saya masuk tanggal sekian. Semalam sudah saya tetapkan ya, tanggal 15 terakhir bayar uang kas sekian bulan. Ini juga belum ada sampai sekarang ini Bu. Udah tanggal berapa ini? 12 Bu. Ya udah ini kan Ini ada salah. Kalau di salah Bisa dipasang ketua kelas? Coba lah, dipasang. Gak usah. Ini dipasang di coklat. Ini dia, masing-masing dia Pak. Bu udah beres. Bel apa ini? Biarlah, saya pakai dulu saja. Jawab Ibu. Gak pernah dia main bola. Sudah? Sudah Adrian Jeffrey. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh memaki. Tidak boleh melawan guru saat dan belajar. Dilarang memaksa bayar uang kas. Berarti ini sisa. Iya. Satu lagi ya Jeffrey, kamu masih lupa. Ya. Kemudian ini nggak punya nama ini. Siapa itu? Gak punya nama. Kalau udah piket pulang sekolah paginya juga bantuin kawan yang piket. Lah, jangan nggak bantuin. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Kalau piket tahu diri cepat datang. Ya. Tidak boleh melawan guru jika dinasehat. Ada melawan? Ada. Ilham, gak boleh mengejek agama lain. Gak boleh mengejek nama orang tua kawan. Gak boleh bohong. Gak boleh buang sampah di kelas atau di laci-laci meja, ditaruh di laci meja. Gak boleh pakai sepatu kawan tanpa izin. Ya bagus. Gak boleh memukul teman tanpa izin. Izin ya Pak. Izin dulu, izin ya. Izin dari Pak. Ini izinnya dari
tidak boleh menggunakan sepatu kawan tanpa izin, tidak boleh membuli teman, tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Ya. Ada ini, siapa ini? Aku 8 Bu. Siapa itu? Siapa ini? Dia siapa ini? Apa tuh? Gak ada nama. Tidak boleh berbicara pada saat guru menerangkan. Gak boleh autis. Ya boleh. Bu. Gak boleh kuat. Batas bayar kas sampai Kamis. Tidak piket bayar 2.000. Siapa ya? Iya Bu. Berkas. Ada yang autis seperti ini. Ini Bu. Oh iya Bu. Siapa? Kupas itu dalam hal apa ini? Sekarang ini Bu. Sekarang jawab jawabnya Bu. Iya ya. Apa nanti? Kalau saya bilangnya kalau tiba-tiba tremor ya. Dulu tremor ya. Bukan. Kalau autis itu kelainan. Iya lain Bu. Kevin tidak boleh membuli. Harus kompak, tidak boleh umatkan terus. Dilarang membeda-bedakan teman, dilarang bawa benda tajam. Ada yang pernah bawa pisau? Ada Bu. Aku. Novelina tidak boleh mencuri. Iya bagus, ini kelas pencuri. Tidak boleh memakai sepatu kawan tanpa izin. Tidak boleh menyebut nama orang tua atau membawa orang tua. Tidak boleh merasa kesabaran. Tidak boleh melawan guru. Silakan hidupkan itu. Yang coba Yang ini. mati lampu. Kemudian si mantan ketua ya, bukan mantan pacar ya. Lagi proses yang pacar ya. Kita perbaiki ya kawan. Jangan ada lagi saling membuli lagi. Jangan hina ortu kita. Kita semua saudara. Ya, ya. Setuju. Ini berarti seperti himbauan ya Dani ya. Kemudian Badaria, tidak boleh ribut ketika ada guru di dalam kelas. Jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Tidak boleh saling ejek antara teman. Kompak menjaga kerapian kelas. Denda bagi yang tiket terlambat. Siapa kawan tiket? Sarah. Berapa Bu? Balai tadi dia. Ya Cik, tidak boleh membuli satu sama lain. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan di waktu belajar. Tidak boleh ribut saat belajar. Yang berkata kotor ditampar. Tak sadar diri. Wajib memakai dasi di kelas. Ya, ini banyak yang pakai dasi ya. Tak sadar diri. Baby, saling menjaga kekurangan teman-teman. Siapa yang mau jaga-jaga ini kekurangan ini? Siapa Bu? Maksudnya ini gimana baby? Saling menjaga. Kalau dijaga ini berarti maksud ini ya. Jadi kalau pas gaji tremor, jangan. Jangan ada pembulian antara kawan sesama. Saling menghormati guru di kelas. Jangan saling membedakan teman dengan orang lain. Saling pendengar baik untuk kawan. Berarti pengen didengar. Ayo, apa ini dia? Bayar SPP jangan sampai akhir bulan. Ya bagus, dia ya. Gak boleh pelit harus support. Kan gak boleh bawa HP. Boleh Bu. Gak boleh bermake up. Gak boleh rasis atau bully. Gak boleh makan di kelas. Diam-diam. Ya. Kalau makan berarti harus ribut dong.
Kalau kawannya belum siap PR, kawan siap mengasih jawaban. Saling membantu sesama teman. Ya bagus. Tidak boleh pakai sepatu orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Tidak boleh pakai sepatu di kelas yang tidak pindah didenda 2.000. Tidak boleh terlambat, kalau terlambat bayar 2.000. Nggak apa-apa dulu sudah. Arba, jika ada yang tidak ingin tiket kelas didenda. Tidak boleh memakai sepatu teman, tidak boleh bercerita saat guru menjelaskan, tidak boleh telat masuk kelas, tidak boleh terlambat membayar uang kas. Agustina, tidak ikut di kelas, tidak boleh makan di kelas saat ada guru, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh memakai barang orang lain tanpa seizin, masuk kelas tepat waktu. Rani, ketika piket kelas datang lebih awal, dilarang kekerasan antara satu dengan yang lain. Jangan mengejek teman, menerima kritikan dari siapapun. Iya bagus. Dilarang langsung menggunakan sepatu ke dalam kelas. Ini siapa ini? Siapa ini? Aku. Hah? Tidak boleh memakai barang orang lain. Tidak boleh like Instagram saat pelajaran. Iya bagus. Tidak boleh membuang sampah di ujung tembok kelas. Tidak boleh berbicara kotor dengan tidak boleh bermain bola di kelas. Tengku Fadil, dilarang bermain bola di kelas. Dilarang mengejek orang apa ini? Orang tua ya. Dilarang jajan saat pelajaran. Dilarang melawan guru yang masuk. Dilarang jika tidak berangkat kelas. Apa ini maksudnya Fadil? Nggak boleh main Bu kalau dia aku lupa. Dilarang jika tidak berangkat kelas. Ya anggota Bu. Muhammad Alio merenggangkan wakas yang tadinya seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali. Tidak diperbolehkan berjalan-jalan saat waktu belajar. Menyediakan aqua 1 kotak. Oke, itu berarti maunya ya, maunya kalian semua. Nah, ini kan ada yang sama, ya, ada yang sama ini ya. Berarti kita ambil saja garis besarnya, ya. Hah? Iya loh. Kau baru lagi Contohnya dari yang saya apa tadi itu banyak yang sama ya. Guru yang terlambat sudah masuk Bu. Ya betul. Ajukan sama Bapak Kepala Sekolah. Boleh. Nah dibuat apa ini yang sudah banyak ini kita cari yang ada kata sama, nggak usah lagi ya. Masing-masing jadi kalau ada kemiripan kita satukan saja. Kira-kira apa ya yang paling harus kita jalankan? Jangan memaki. Jangan menginjak orang tua Bu. Apa yang paling urgent sekali? Membuli Bu. Membuli. Membuli, menghina, terus apa ini mengejek ya? Nggak sadar diri dia Bu. Pikir Bu. Pikir lagi Bu. Iya itu nanti ya. Belakang ini masih panjang lagi. Ini garis besarnya yang dari kalian mau itu membuli, menghina, mengejek teman atau nama orang tua. Pikir Bu. Apa lagi kira-kira? Tiket Bu. Tiket. Yang pertama tiket. Jangan Bu, 2.000 sayang Bu. Tiket. Masalah berarti ini masalah Tiket Bu. masalah tiket dan kebersihan kelas. Terus ada lagi saya tadi makan apa itu?
kebersihan, masuk ke dalam kebersihan. Memakai sepatu tanpa izin. Ini boleh nggak? Makan atau minum? Masa minum nggak boleh minum? Minum boleh. Minum boleh. Makan ya. Minum yang nggak boleh ya. Minum, makan yang nggak boleh. Makan dan bermain HP. Minum yang nggak boleh. Itu yang ikut saya suruh menyimpulkan ini loh. Terus selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Perhatian Bu, perhatian Ya. Yang paling urgent sekali, tidak boleh ribut ya di kelas ya. Pas ada guru ya. Apalagi makan dan minum, bermain HP di kelas, tidak boleh ribut dan melawan guru. Baru mengenai apa itu? Apa tadi? Yang kamu ucapkan tadi aja? Iya, kerapian. Sudah, ini sudah mencakup semua di sini. Kira-kira? dispenser. Bukan mengenai uang ya, uang sekolah ya, sama apa tadi uang sekolah dan uang kas. Oke, sekarang ini pas nanti pula lama. Nah di sini ini kan sudah kita buat, bisa didengarkan Wahyu, bisa yang lain nanti saya suruh mengganti ke kalimat positif. Nah ini semua di sini masih mengandung kalimat-kalimat negatif. Jadi kita mau mengganti ke kalimat positif, harus terlebih dahulu kita harus mencari nilai kebajikan. Tahu nilai kebajikan itu contohnya disiplin, kemudian itu apalagi ya, tepat waktu, kemudian menghormati sesama. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dipunyai karakter-karakter anak Indonesia. Ya, contohnya membuli, menghina, mengejek teman. Nah itu di sini adalah nilai kebajikan yang harus kalian punya adalah menghormati orang lain. Itu, ya kan? Kalau kalian sudah menghormati orang lain, maka tidak akan membuli, menghina, mengejek dan nama orang lain. Karena kalian itu kurang menghormati orang lain. Ya, jadi tumbuhkan itu menghormati orang lain di dalam hati. Berpikir, ya bisa ya. Kira-kira bisa kalian memiliki rasa hormat kepada orang lain, baik terhadap teman maupun kepada guru maupun kepada orang lain yang tidak kita kenal. Ya. Kemudian tiket dan kebersihan kelas. Nah, ini apa kira-kira nilai kebajikan? Kalau di sini di laptop ibu ada beberapa, cuma mati lampu jadi nggak bisa ini. Jadi tiket dan kebersihan kelas itu masuk kepada apa ini? Kebersihan, disiplin dan kebersihan. Disiplin dan kebersihan. Ini masuk kemana? Disiplin dan kebersihan. Kemudian makan, bermain HP di kelas atau bermain bola. Nah ini masuk kepada keteraturan. Ketertiban. Iya, ketertiban. Nggak tertib berarti. Kalau ada orang main bola ya di sana tempatnya. Kalau makan tempatnya di mana? Di kantin. Ya, berarti kamu nggak kurang tertib. Kemudian masuk tidak boleh ribut atau melawan guru. Ini apa perginya kemana? Menghormati. Iya, sopan santun. Ada Begitu. Atau menghormati. low kayak gitu. Iya. Kalau Kerapian
Udah ini masuk ke dalam kerapian ya? Iya. Masuk kerapian validasi yang tidak dipakai. Masuk kerapian ini sudah termasuk kalimat yang positif. Kemudian tepat membayar ini SPP dan uang kas. Ini masuk kepada kewajiban. Apakah ini kan sudah pernah kita sepakati ini adalah kewajiban kamu? Ya, berarti ini adalah nilai-nilai yang harus kita ganti menjadi peraturan. Siapa kira-kira yang bisa merangkai kalimat ini? Intan bisa dari kata menghormati orang lain. Buat dulu kalimatnya mengenai kelas kita. Biar itulah dia keyakinan kelas. Satu, apa? Cuman cara membuat kalimatnya ini etik, menghormati orang lain. Ini semua kelas ya, satu kelas ini. Contohnya kita harus menghormati orang lain. Nah, ini keyakinan kelas kita. Kita harus menghormati orang lain. Sudah? Kemudian Kita harus disiplin. Kita harus bikin tempat. Kita harus disiplin terhadap diri dan menjaga kebersihan apa itu? Kita harus disiplin. untuk menjaga kebersihan kelas. Iya, bagus Pak Ibu. Kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama, jangan pakai kita lagi. Bersama-sama Dengan keyakinan kebersihan. menjaga Bersama-sama disiplin dan menjaga kebersihan kelas. bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas dan berdisiplin aja ya. Dan disiplin dalam piket. Bisa, itu kebersihan kelas sudah. Dan berdisiplin. 3, saya suruh satu orang ini biar lebih masuk ke akalnya. Coba dulu si yang pintar, si Badalia. Ini. Dari kata keteraturan dan apa ini ketertiban. Coba buat kalimat yang untuk kamu sobat sini. Dari kata keteraturan dan ketertiban. Oh ini barisan sana ya. Saya suruh yang barisan sana mulai dari nomor 3, yang ini 4, yang sana ini 5, yang sana 6. Ayo diskusi. Satu orang yang berapa bulan? Dari kata ketertiban. Ini tadi udah ya? Nomor 3 Bu. Ya dari kata keteraturan dan ketertiban. Cuma cara membuatnya. Tapi semua ya, coba bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Kita harus membantu orang lain. Oh ini bukan kita ya, ini saling menghormati. Oh itu ini di belakang. Nah, kalau nggak ada itu pemaksaan harus di belakang. Saling Maju kan ada sedikit. menghormati orang lain. Yang menghormati atau menghargai ya? Menghormati, menghargai. Ayo biar semua saya keluar. Ini biar ditulis dibuat dicetak sama si Rani sama yang lain. Ayo yang ini nomor 3 ada ya. Bisa? Sudah bisa dapat? Atau ada problemnya ada? Dari kata keteraturan dan ketertiban. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Menjaga Ketertiban. Dan kebersihan. dan keteraturan. Bersama. Keteraturan Bersama. kelas.
saya, karena kan dalam kelas kita ya, menjaga ketertiban dan keteraturan kelas. Jadi kalau menjaga itu semua, bukan satu orang, ya. Ini juga bersama-sama semua orang, saling menghormati, berarti semua ya, tak ada di sini satu orang. Yang keempat, kelompok ini, udah ada sopan santun, attitude dan menghargai. Sopan santun, attitude, menjaga kerapian masing-masing. ini tingginya kemarin tidak boleh ribut melawan guru. Harus ada sopan santun, attitude dan apa? Tidak boleh ribut, Ya, menjaga sopan santun, tidak boleh melawan guru, menjaga memiliki ya, memiliki attitude, sopan santun Memiliki sopan santun dan attitude. santun dan attitude. atau memiliki sopan santun dan attitude. Ya, jadi kemudian yang kelima, barisan sana. Bersama-sama menjaga kerapian. Bersama-sama. Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Menjaga kerapian di kelas. Tapi ini pakai dasi. Kamu sekarang pakai dasi kan? Kaos kaki, pakai kaos kaki, pakai topi, pakai apa itu bukan bersama-sama, berarti sudah digenggam. Berarti menjaga kerapian dari diri kita masing-masing. Iya, bagaimana itu kalimatnya lebih bagus? Menjaga kerapian kita. Menjaga kerapian diri. Apa itu? Mengenai diri kamu. Kurang itu apa nih? Memang tapi kurang menjaga kerapian diri dan kelas gitu. Enggak mau enggak mas. Ayo barisan sana, barisan sana. Tia. Apa Tia? Ayo Eti. Menjaga kerapian kelas dan diri kita sendiri. Menjaga Kerapian kelas dan diri kita sendiri. berakhir dan selesai. Memiliki rasa tanggung jawab ya. Ya kan? Memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu ya. Itu tanggung jawab kamu atau apa? Kewajiban kita. Oh, melakukan atau melaksanakan? Kewajiban apa? Kewajiban kamu sebagai siswa lah ya. Sudah berani? Berani ini tolong dibuat, dicetak di sebar kertas sama warna. Kalau besok ini ya, ini peraturan di kelas kita atau keyakinan di kelas kita. Jadi ini harus dilakukan. Kalau kamu langgar, saya akan panggil dan proses. Ya. Udah Rani, tolong ditulis Rani. Sekarang siapa yang mau olahraga, saya persilahkan. Karena sudah selesai, tolong yang minum aja. Segitiga restitusi adalah bagaimana kita menangani masalah di sekolah kita terhadap murid, ya. Bagaimana menangani mereka yang bandel itu seperti apa.
Di sini saya bukan mengajari, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana kita menangani mereka. Dari kelas itu kan kita sebagai wali kelas atau guru-guru banyak yang mungkin kita kewalahan bagaimana menangani masalah siswa. Jadi di sini kita harus mengetahui dahulu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya Bapak Ibu. Jadi guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Ada 5. Yang pertama itu adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian posisi kontrol sebagai teman penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, dan yang ketiga sebagai manajer. Itu dia. Kita yang mana? Kalau saya selama ini kalau saya amati adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer dan pembuat rasa saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer itu belum kita lakukan. Sebagai penghukum apa contohnya? Itulah kita. Ketika murid itu bersalah, kita langsung menghukum. Kemudian kita membuat rasa bersalah kepada mereka. Contohnya apa? Itulah kau. Gara-gara kau, saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya dibully sama teman-teman saya. Mereka berpendapat bahwa saya itu tidak becus mengurus kamu. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Gara-gara aku lah kayak ibu ini. Kenapa? Penghukum sudah pasti ya. Contohnya itulah. Contohnya dia nggak mau belajar. Berdiri kau. Nah itu penghukum. Sementara sebagus-bagusnya kita sebagai guru itu kontrolnya paling tidak itu adalah pemantau dan manajer. Nah untuk sampai pemantau dan manajer itu kita harus mengetahui hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman inilah dia pengertiannya, tindakan yang dilakukan diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sehingga itu perilaku tidak terulang kembali. Ini salah ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak. Yang boleh memberi hukuman itu adalah tugas, contohnya itu kepolisian. Itu yang berhak. Hakim. Kalau kita tidak, tugas kita itu adalah sebagai manajerial kepada anak didik kita. Jadi memang ada pergeseran antara pendidikan zaman dahulu kita dengan pendidikan merdeka belajar. Itu sudah nggak relevan. Anak sekarang itu jauh lebih pintar dibandingkan kita. Itulah makanya banyak kasus-kasus yang di televisi itu guru mengetapel murid mengetapel guru, ya kan? Digorok. Nah seperti itu mereka itu melawan pandai karena apa? Kita tengoklah tontonan mereka, game mereka itu. Gamenya itu berupa kekerasan. Jadi bagaimana tugas kita itu enak tanpa seperti itu. Nah seperti inilah caranya ya. Kemudian ada lagi namanya konsekuensi ya. Kemudian akibat hasil impa atau pengaruh dari suatu perbuatan yang telah disepakati. Memang ini adalah peraturan ya. Dan saya di sini nanti akan memberikan bagaimana kita memberikan peraturan atau dia namanya keyakinan. Jadi peraturan itu dibuat sepihak, sementara keyakinan itu dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi itu harus dirubah, agak bergeser memang sedikit antara peraturan dengan keyakinan. Jadi bagi Bapak Ibu wali kelas itu nanti dibuat bukan hanya peraturan tapi keyakinan. Karena keyakinan itu dibuat, kita tanya dulu, nah hari ini kita akan membuat keyakinan. Nah kalau sudah kita buat maka kita akan jalankan. Bukan peraturan, kalau peraturan kitalah yang membuatnya. Contohnya tidak boleh melawan guru. Kita nggak memberi kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pendapatnya. Kenapa mereka melawan kan? Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Nah itu peraturan kita. Sementara kita nggak tanya dulu apa sebenarnya mengapa mereka seperti itu. Makanya dibuat keyakinan kelas. Kita diskusi, kita cari bagaimana jalan tengahnya.
Baru setelah itu kalau mereka melanggar, cukup kita mengatakan, nah kamu melanggar keyakinan kelas kita. Ini ada yang harus kamu perbaiki. Nah, dengan sendirinya, dengan hati nurani mereka, mungkin mereka, oh aku sudah melanggar keyakinan yang sudah kami buat. Jadi agak seperti apa? Tapi Bapak Ibu, ini adalah merupakan suatu pendekatan, bukan saya ini ya, saya pandai-pandaian lah seperti itu. Inilah ilmu yang saya dapatkan. Mana tahu Bapak Ibu semuanya di sini mengalami kesulitan dalam menangani kelasnya. Nah, yang bagus di sini adalah restitusi. Di antara hukuman konsekuensi yang bagus adalah namanya restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita di sini tidak menghakimi mereka dan mereka pun nggak malu. Jadi dengan rasa percaya diri mereka pun, oh ibu ini nggak menghukum saya. Kadang kan anak ini ada merasa tertekan, mereka itu setelah diberi hukuman karena mereka malu. Ada, itulah dia anak-anak yang kita lihat yang semula rajin sekolah, ketika kita hukum mereka nggak mau sekolah. Ada gara-gara itu karena mereka malu. Tahu anak-anak zaman sekarang itu yang suka membuli, ya dibulinya kapok kau udah kena marah ini. Alah banyak cakapmu, kau aja pun kena hukum kan gitu kan. Jadi mereka malu di situ. Seperti itu. Nah, jadi restitusi ini jadi mengembalikan ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia tadi keyakinan kelas yang harus kita buat. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti kita buat, baik dari suku apapun, agama apapun kita buat. Ini saya sudah terapkan di kelas saya. Jadi mereka itu banyak memang permasalahannya. Saya buat masing-masing satu orang itu membuat atau merancang apa sebetulnya yang harus kita buat di kelas kita. Satu orang itu masing-masing 5. Nah, disitulah mereka curhatnya. Saya selalu dibully, sepatu saya selalu dipakai, saya nggak suka. Ada guru yang seperti ini. Nah, seperti itu mereka bilang, setiap satu orang itu 5. Nah, dari 5 itu dibuatlah seperti, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi dibuat satu kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat, kemudian kita sebagai guru ada panduannya, namanya itu kalimat positif. Kalimat-kalimat positif itu contohnya mandiri, kemudian itu saling menghormati, kemudian saling menghargai. Karena di murid saya itu ada 2 yang beragama Kristen kan. Mereka itu kadang gini, anak-anak ini pikirnya itu wajar gitu, padahal itu menyakitkan itu ya. Itu ada anak kita yang Bu Memi, si Kevin dengan si Novel gitu. Mereka itu kan 2 orang. Saya selalu menghitung mereka itu seperti ya merasa terbuli dengan, padahal itu menurut kawan itu cuma bercanda gitu, membawa agama gitu kan. Ayo kau lock on kau ke agama Islam gitu, mentang orang itu 2. Sebetulnya itu nggak boleh. Nah, itulah yang mereka curhatkan. Apa yang dicurhatkan mereka? Jadi mereka itu kayak tersendiri gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus saling menghormati. Itulah jam ketiga. Saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Itu sudah mencakup semuanya, baik dari segi agama, kemudian kebebasan. Contohnya itu sepatu kadang-kadang dipakai kawannya, sementara tanpa membilang-bilang. Kita harus menghargai privasi orang. Jam ketiga. Itu salah satu keyakinan kelas. Jadi kalau ada nanti yang contohnya pakai sepatu, pakai lagi, bisa langsung kita panggil anaknya, kenapa kau pakai sepatu si ini? Berarti kau ada satu melanggar keyakinan kelas. Nanti kau tak boleh lagi memakai seperti itu. Nah, kalau sudah kita berulang kali kita lakukan, boleh kita panggil anak itu, apa sebetulnya masalahnya. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasarnya. Ya, ini kebutuhannya yaitu kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup,
penguasaan dan kesenangan. Semua anak didik kita ini yang diperlukan mereka. Makanya ada kasus anak saya si Wahyu membutuhkan kasih sayang karena apa? Di rumah tak ada kasih sayang orang tuanya. Jadi di sekolah lah dia menumpahkan kasih sayang dengan cara bercakap saja mulutnya untuk menarik perhatian gurunya dan teman-temannya. Inilah dia kasih sayang ini nggak ada, ingin disayang dia. Itulah dia kebutuhan anak-anak. Kemudian yang kebebasan, ini dia butuh bebas ke sana kemari. Oh, itulah yang kita tengok orang itu pulang sekolah, wah jalan-jalan kemana-mana. Ataupun di kelas, dia tuh pengen bebas karena dia mungkin di rumah dikekang. Jadi di sekolah itu sebagai tempat pelampiasannya. Nah kalau yang bertahan hidup, ini biasanya larinya ke kriminal. Ini contohnya dia kelaparan, mencuri. Kemudian apalagi dia mengutang, nggak ada uang jajannya banyak, mengutang tak dikasih, udah lapar dia. Jadi dia mencuri. Ini ada juga di kelas saya ini yang suka mencuri ini karena apa? Dia susah. Nih untuk itu apa? Sementara dia butuh pulsa, butuh paket, butuh jajan, butuh eksis. Nah ini dia bertahan hidup. Kemudian penguasaan, inilah dia. Penguasaan ini supaya dia diakui. Dia oh si ini dia punya jam, aku punya jam. Jadi kau pikir bisa terus sepelekan. Ini dia penguasaan. Ini anak-anak kita tahap sekarang ini yang dibutuhkan mereka. Kemudian kesenangan, main-main. Makanya di kelas itu main-main aja kerja orang itu. Memang itulah anak-anak, apalagi anak SD. Ya kan, anak SMP, SMA aja pun pengen main-main. Nah inilah kebutuhan dasar mereka. Jadi kita sebagai guru harus memaklumi ini. Kita yang memanajemen bagaimana orang itu bisa menyeimbangkan ini. Dan kita pun dihormati mereka. Itu kalau kita pengen dihargai sama murid kita, mungkin kita di situ ada yang kurang menurut mereka. Itu macam tadi kasus si MZ itu ya kan Bu Nisa, mungkin sama Bu Umi dia baik-baik, ya kan? Sama saya ini tidak baik, sama ini baik. Mungkin penilaian orang itu kan beda-beda ya kan. Jadi kita lah sebagai guru itu, oh ya sudahlah. Nanti suatu saat mungkin kita berharap dia bisa memperbaiki dirinya. Kita pun kita perbaiki diri kita. Dan kita tidak boleh menyimpan rasa dendam sama anak-anak ini. Tak boleh. Masih banyak yang harus kita pikirkan ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini dia ya. Tadi saya bilang 5 posisi kontrol itu. Ada identitas gagal dan identitas berhasil. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Yang berhasil itu apa? Inilah dia sebagai teman, pemantau dan manajer. Itulah identitas berhasil atau sukses. Ya. Ini contohnya, guru berbuat, penghukum menunjuk-nunjuk dan menyakiti dan menyindir. Tidak boleh Bapak Ibu menyakiti anak, nggak boleh. Ini contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu seperti mengancam. Ya, ini kalau yang dia membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, mereka itu secara psikologis akan tertanam itu dalam memori mereka. Itu dia. Namanya anak zaman sekarang yang pintar lah Bapak Ibu. Kalau kita telaah di luar sana yang pintar mereka dari karena informasi itu cepat datang. Ya. Kalau yang teman seperti ini kata-katanya, kalau yang pemantau seperti ini, kalau manajer seperti ini. Ya. Kemudian hasilnya kalau kita penghukum itu berkata seperti ini, hasilnya pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Anak itu dendam, punya sikap pendendam dan pemberontak, menyalahkan orang lain. Iya bu, kata di belakang ajak kita diceritain orang. Mungkin selalu kita mendengar anak itu menceritain kita. Di belakang kita diceritain orang itu kita. Ibu ini begini. Bapak ini begini. Nah, anak itu begitu. Saya pernah dengar. Malah itu dikasih julukan. Oh ini. Tuh, dan itu turun-temurun dari kakak-kakak kelasnya.
oh ibu ini kayak gini Yeni, ibu ini mantap Yeni, ibu ini kayak gini Yeni. Sampai seterusnya, itulah julukan kita. Kemudian yang pembuat rasa bersalah, inilah dia menyangkal dan tukang bohong. Ada anak saya ini, si Ismail, tukang pembohong, menyangkal, gak mau disalahkan. Nah ini karena apa? Mungkin setiap saat kita tidak tahu ya, mungkin lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu membuat rasa bersalah. Itu mungkin ya, tak tahu lah kita. Tapi itu memang anaknya memang nakal atau si Kasiagi itu memang ini yang memang. Saya rasa Kasiagi dan siapa lagi ya? Si apa itu anaknya Ibu Sofia, Bu siapa Bu? Faisal. Nah itu saya rasa itu bukan normal lagi otaknya. Karena kalau dilihat dari penampilannya, orang itu kayaknya sudah ngelem kayaknya. Karena kalau dilihat dari ininya, tak nyambung. Hari ini saya bilang, tahu kasih lagi, jangan gini ya. Tanpa sadar, dia sudah berbuat kayak gitu lagi. Itu ciri-ciri orang yang sudah adiktif, zat ini ya, kena zat adiktif. Sama kayak orang, minta maaf ya saya ya, yang penyabu itu. Ketika dia memakai itu on rasanya, ketika nggak pakai itu nggak tahu dia bumi ini cemana, kecuali dipakainya itu. Itulah si Faisal dengan Kasiagi saya rasa seperti itu. Tapi kita tak tahu, tak pernah menemukan bukti nyatanya seperti apa. Tapi sesuai dengan keterangan orang yang kena kena zat adiktif itu, gayanya seperti itu. Kita kalau penampilan jorok, kalau normal kan nggak kayak gitu orang laki-laki. Jorok begitu, bau. Kasiagi itu ya Bapak Ibu, kalau nggak merokok nggak sampai cakap kita ini apa itu, tunggu merokok dulu baru sampai ke akalnya itu apa yang kita lihat. Makanya dia kalau nggak merokok tidur, dan itu ciri-ciri orangnya karena sudah zat adiktif. Jadi kalau menurut saya memang saya sudah kewalahan memang mengapai mereka. Ini kekompakan kita lah, biar supaya anak itu nggak pindah lah dari sekolah. Tapi ya kita melalui prosedur. Jadi kita nggak kena lah. Kalau si Kasiagi itu. Karena kalau dari yang apa ini mereka sudah dapat. Lihat dari gayanya pun begitu. Kemudian Bapak Ibu segitiga restitusi. Nih segitiga restitusi ini bagaimana kita supaya baik-baik kepada anak-anak. Apa yang contohnya di luar dari Kasiagi sama si Pisma sama siapa itu ya, atau yang lain, ini yang masih bisa kita benahi, contohnya ada itu Bapak Ibu tahu ya semuanya itu mana yang bisa dibenahi, mana yang tidak. Jadi kita terapkan segitiga restitusi ini. Jadi tahap segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini ada kata-katanya. Validasi kebutuhan juga ada kata-katanya. Menanyakan keyakinan juga ada kata-katanya. Menstabilkan identitas ini gunanya untuk dia menstabilkan hatinya. Contohnya dia masalah entah berantem, entah dia lagi nggak mood, nggak sekolah, permasalahan keluarga, dia tanya, nah kamu sehat nak? Apa yang bisa saya bantu seperti itu. Baik-baiklah kita. Kemudian validasi kebutuhan. Nah kebutuhan tadi saya sebutkan ada 5 ya. Ada kesenangan, ada kebutuhan hidup. Contohnya kata-kata seperti ini. Oh memang setiap orang itu punya salah, tapi bisa kita perbaiki gitu. Itu namanya validasi kebutuhan. Setiap orang itu punya salah. Ibu juga punya salah, tapi itu bisa kita perbaiki. Ayo kita perbaiki nak sekarang. Nah, baru kita masuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini apa yang sudah dilanggar dia. Contohnya tadi malas sekolah. Nah, kita kan sudah mempunyai keyakinan di dalam kelas tadi sama-sama. Ya kan? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, tapi keyakinan. Jadi tahap yang pertama orang Bapak Ibu lakukan, kalau kelasnya itu bermasalah, itu keyakinan kelasnya dulu diperbaiki. Biar bisa tahap menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Jadi keyakinan kelas diperbaiki dulu. Jadi kalau anak-anak itu mengalami kesulitan atau masalah, kita bisa kembalikan ke situ. Oh ternyata kamu seperti ini dan kamu harus menyelesaikannya sendiri seperti ini.
ibaratnya kita menggugah hati dia, ya Bapak Ibu. Ini saya penerapan segitiga restitusi di SMA Negeri 2 Torgama kepada si Hamzah. Hamzah ini ternyata mengapa dia suka ketawa dan bercakap-cakap sama si Agis. Ketika kita belajar, ini maaf ya Bu Mila, anak ibu ini kan gini, kalau saya masuk di kelas Bu Mila itu, rahang saya ini setelah keluar itu sakit. Kenapa? Mengamankan ini yang payah supaya dia. Ternyata yang membuat ini si Agis sama si Hamzah, tapi si Daniel, Muhammad Daniel, itu yang ribuan Bapak. Jadi saya ambil Hamzah ini saya buat segitiga restitusi. Saya tanya lah, Hamzah, kamu tahu kenapa ibu panggil? Nggak tahu. Kamu kan selalu ribut di kelas, kamu awalnya. Iya Bu, kenapa ya kamu seperti itu? Rupanya dia di rumahnya ini tak ada kawannya. Tak ada kawannya untuk bercerita. Jadi dur di sekolah ini diluapkan dia bercerita saja. Di sekolah nggak ada kawannya. Rumahnya di danau. Tak ada kawannya untuk bercerita apa, meluapkan. Namanya anak-anak ya. Nggak bertumpu, nggak apa segala macam kata kayak gini kan kelas-kelasaannya ini. Bercerita ini curhat, mungkin dia sudah mulai dapat penekanan dari orang tua. Kamu kan sudah besar, kamu seperti ini. Nggak ada kawan yang bercerita. Jadi pelampiasannya di sekolah sama pula macam si Agis pun sama. Jadi kompor saja kerjanya, kita menerangkan kompor orang itu di belakang. Jadi kupak lah itu kita lemparkan papan tulis itu ke orang itu supaya ini capek kita rupanya seperti ini. Jadi karena kelas Bu Mila itu belum ada keyakinan kelas, jadi saya terangkan nanti ke depan hari jangan ribut. Kenapa? Karena mengganggu teman-teman. Jadi saya suruh dia buat perjanjian, kamu jangan ribut lagi. Kalau ribut, saya akan kasih sanksi. Ketika saya masuk semalam, dia nggak kalah ribut lagi, cuma agak ditahan dia. Begini saja kerjanya. Kayak gitu. Jadi seperti ada ibaratnya mungkin dia agak menghargai mungkin ya, saya pun tak tahu. Mungkin dia agak menghargai, tapi paling tidak sudah mengurangi keributan dia itu sama si Agis. Tapi coba nanti saya ingatkan lagi, terus diingatkan. Ini dia penerapan. Karena ini yang ribut. Kemarin saya mau buat ini si Agis, karena si Agis yang lebih parah dibandingkan si Hamzah ini. Ini dia. Agis nggak datang, pigilah ke dia. Kalau dia nggak ada si Daniel. Cuma 3 itulah di kelas itu yang sulit saya untuk mengamankannya. Kalau di kelas saya si Wahyu, ributan mulutnya. Ya, payah kalau di kelasnya Bu Novi sudah nggak ada, sama saya sudah aman semuanya. Cuman yang payah itu adalah Darussalam karena malas sekolah. Kalau yang lain, contohnya si memang agak diam, tapi anak Bu Novi ini lebih suka mencatat sama belajar itu apa ya, pakai video, kan mereka pun ada buku ya Bu Novi, jadi pakai video saya terangkan. Kemudian saya mengajak mereka itu untuk berjoget di kelas seperti senam, tak mau, malu anak Bu Novi ini sebetulnya, tapi itu ribut. Tapi rupanya kayak siapa itu? Si Lana itu orangnya kritis. Dia curhat guru-guru semua di sini. Contohnya Bu Wantiah ya. Dia ada katanya dia Bu Wantiah. Siapa itu ya? Si Lana. Kemudian siapa yang merawat torok itu? Si Juanda. Yang lain-lain. Mereka itu kurang nyaman Bu saya dengan ibu itu. Kenapa? Karena suka megangi tete. Katanya disebut orang itu ibu itu suka megangi tete. Ada sebutan aja lupa. Jadi kalau anak muda itu besar dipegangi teteknya. Jadi orang itu ketika ibu itu masuk, orang itu kegelian semua. Saya pun kurang menyampaikan sama Bu Wan yang saya lupa. Kalau nggak siap teteknya yang dicubit. Jadi orang itu geli, bukan takut jadi geli. Kayak kok ibu sudah tembus datang ibu gitu. Itu saya lupa nyampaikannya itu Bu. Pernah orang itu bilang gitu? Belum kan? Itu dari mana orang siap? Orang bersama sepasang pas jam itu bilang keluarkannya keluarkan meeting dari kelas itu keluarkan itu sampai selesai apa aja yang bermasalah itulah pengakuan mereka itu kalau nggak kerjakan analisis yang melayak ayo cepat ke depan jadi untuk karena orang itu udah besar orang gitu kan bukan anak
kemampuan dia. Dengan 12 Bu, kamu PS2 yang pegang ayo. main itu. Bu, kami orang serius. Anak OSIS. Loh kenapa kalau kami mengerjakan tugas selalu dedek kami dipegang? Dipegangi begini, jadi orang itu kurang nyaman. Ih, katanya. Terus lupa kan sama ibu. Gitu, tapi saya lupa. Tapi nanti saya yang nyampaikan sama ibu. Udah lama memang disebutkan orang mereka. Dua. Inilah dia tadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini videonya. Ayo sekali lagi, anak OSIS, ayo nak yang lain, ayo kelas 12 PS2, cepat-cepat. Ini ya Bapak Ibu sudah selesai. Jadi di sini saya membuka sesi tanya jawab atau ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya persilakan. Bagaimana ada kasus yang lebih lagi, saya persilakan. Saya di sini nggak mengajari ya Bapak Ibu, cuma saya berbagi bagaimana nanti kita mengalami anak-anak itu. Nggak salah diadopsi. Saya juga masih belajar. Kadang-kadang pun saya mau yang marah sama anak-anak itu memang. Kalau penilaian saya itu bukan pintar ya, bukan pintar yang paling utama, tapi etika dan adab kalau saya. Karena kalau pintar itu atau kayak matematika lah, karena itu nggak ada kontekstualnya nanti di lingkungan masyarakat. Kalau mereka sudah tamat dari sini, nggak ada itu koneknya itu sama pembelajaran. Contohnya ini seperti ini, itu nggak ada. Yang ada itu adalah etika dan adab. Itu yang harus kita perbaiki sama anak-anak. Semua. Alhamdulillah, tahu kenapa ibu panggil kemari? Tahu Bu. Kenapa? Karena ribut di kelas Bu. Kenapa kamu ribut di kelas? Karena teman-teman saya apa Bu? Enak gitu Bu. Kok tetap mau ketawa sendiri. Terus ya memang manusia ini kan gak ada yang sempurna ya Bu. Pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang lain ya. Tapi kira-kira kamu punya alasan tersendiri mengapa melakukan itu? Apakah karena sekolah itu tempat yang paling menyenangkan, atau karena di rumah kamu tidak merasa senang atau bagaimana sehingga pelampiasannya itu di sekolah? Karena apa kira-kira kamu seperti itu harus tahu yang di sekolah dengan teman-teman? Karena kan Bu, di kampung saya kan nggak ada banyak kawan kan Bu. Ya udah di sini saya Bu, kawan saya Bu. Jadi kamu merasa senang ya, kalau seperti itu kawan-kawan di sini. Ya Bu. Sekolah tempat yang enak lah begitu untuk mencurahkan semua keluh kesah, kesenangan yang nggak didapatkan di kampung seperti itu. Ya Bu. Gimana kamu? Dano Bu. Dano. Ya Bu. Nggak banyak kawan-kawan begitu. Nggak ada Bu, sedikit orangnya Bu. Jadi di sekolah banyak kawan, jadi enak lah ya gitu bercanda ya. Ya Bu. Iya. Terus kan seperti ini kan, kalau di sekolah itu kan punya aturan, baik ke peraturan sekolah, keyakinan yang ada di dalam kelas, keyakinan diri sendiri. Kira-kira cocok enggak sih Hamzah pas pada saat belajar itu melakukan seperti itu? Kalau di luar mungkin boleh ya kan sama kawan-kawan pas jam istirahat. Tapi kan kalau di dalam kelas itu kan nggak cocok ya. Ada guru di situ yang harus dihormati. Nah menurut si Hamzah itu bagaimana sebenarnya kelas yang bagus menurut si Hamzah? Gimana? Enak sih Bu kelasnya Bu. Ya karena saya selalu tahu makanya ribut Bu. Iya, kira-kira kalau di kelas itu bagaimana lah yang enak? Apakah ada ketawa-ketawa seperti itu menurut Hamzah itu enak? Ataukah kelas yang serius, hening, atau yang memang riuh seperti itu? Bagaimana lah menurut si Hamzah? Apakah sesuai dengan tingkah si Hamzah itu? Jadi pembelajaran lebih menyenangkan atau bagaimana? Dengan si Hamzah selalu tertawa gitu, apakah teman-temannya itu merasa nyaman ataukah merasa tidak enak atau bagaimana lah ke depan harinya si Hamzah ini biar supaya kelas itu nyaman, Hamzah juga dapat pelajaran. Apa yang Hamzah harus terus buat di kelas ini? Merubah aja Bu, biar nggak ribut. Betul. Ya Bu. Walaupun nggak harus setiap hari Ibu kasih tahu seperti ini, dengan keyakinan sendiri bisa inilah ya, bisa diam ya. Betul, janji. Janji Bu. Betul. Ya Bu.
kasih tahu juga sama teman-temannya yang lain, sama si Agis. Agis kita nggak usah libur, ya bukan sama pelajaran yang itu aja, sama pelajaran yang lain, ya. Nanti pada saat istirahat atau pada saat ada ini boleh tertawa. Tapi ketika sudah masuk les, ya serius. Kan Hamzah kan pintar sebetulnya si Hamzah ini. Cuma yang gitu karena si Agis tengok ketawa. Jangan setiap saat guru selalu Hamzah ya. Jadi beberapa hari bisa berubah ya Hamzah ya sama teman-temannya ya. Ya. Jadi kalau nanti si Agis itu mengajak tertawa, Hamzah itu lebih bagus ya. Itu ya Hamzah ya. Makasih ya sudah mau ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, saya kelas 10 IPS 2. Kesalahan saya selalu ribut di kelas. Terima kasih untuk Ibu Erniati telah membimbing saya untuk lebih bagus dan berjanji tidak akan ribut lagi di kelas. Iya, terima kasih.